Dukun perempuan, dukun lintrik. Maksudnya sama dengan dukun-dukun yang lainnya itu kayak gimana ya, Mbak? Bisa diperjelas sedikit? Kalau aku menarik perhatian para laki-laki. Terus suaminya tahu dengan pekerjaan Mbak saat ini? Suami saya selalu lumpuhkan. Seharusnya anak muda itu, apalagi seusia Mbak itu dipergunakan dengan hal-hal yang baik-baik, Mbak. Bukan dengan jalan yang kayak gini. Orang ibu saya juga dukun. Pada saat itu saya tidak tahu kalau dia mempunyai keluarga. Jadi saya bertanya pada dia, saya punya istri dan juga anak. Saya tidak terima, dan saat itu juga keluarganya saya serang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena atas berkat rahmat dan karunia-Nya lah kita semua alhamdulillah malam ini masih diberikan kesempatan untuk bisa berkumpul bareng-bareng di sini. Sholawat beserta salamnya semoga selalu tercurah limpahkan kepada junjungan alam habibana wa nabiyana wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan alhamdulillah para sahabat GIB, sahabat ULO, sahabat Ustadz Farhan Official, dan juga sahabat khususnya Gio dan juga sahabat Arok dimanapun Anda berada, alhamdulillah di sini kita akan menarik sebuah sukma dukun lintrik. Apa sih dukun lintrik itu? Mbak Ita bisa dijelaskan apa dukun lintrik itu? Setahu saya sih itu kayak dukun perempuan yang suka guna-guna laki-laki supaya kena pelet gitu loh. Ya? Jadi intinya supaya laki-laki itu tunduk katanya gitu. Dukun lintrik. Ya, sebelum kita memulai, alangkah baiknya kita semua untuk bersolawat dulu, karena ingat kata guru kita, dimanapun kita berada, kapanpun kita, dimanapun kita berada, selalu kita memandangkan solawat kepada Nabi kita agar mendapat keberkahan dari baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidi wa habibi wa tabibi qalbi wa jasadi wa ruhi Sayyidi Rasulillah Muhammad ibni Abdillah As-Sadiqil Amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidi wa habibi wa tabibi qalbi
وجسدي وروحي سيدي رسول الله محمد ابني عبد الله الصادق الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. Alhamdulillahirabbil alamin. Mudah-mudahan dengan apa yang kita lantunkan selawat barusan, mudah-mudahan kita semua mendapatkan keberkahan dari baginda Nabi besar Muhammad SAW, dan mudah-mudahan yang punya penyakit Allah angkat penyakitnya, yang punya kesusahan mudah-mudahan Allah permudahkan kesusahannya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Ya Mbak Ita, langsung dimulai aja. Mbak Helen udah siap? Ini yang jadi mediatornya para sahabat. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Oh, ini dukunnya nampaknya ini, Mbak. Kami panggilnya siapa ya? Mbak siapa? Mbak atau Ibu? Mbak. Mbak. Oh, Mbak. Sudah, Mbak. Umurnya berapa tahun, Mbak? 30. Oh. Dengar-dengar nih anu ya Mbak, apa sih dukun lintrik itu, Mbak? Kepo. Kami di sini pengen tahu apa dukun lintrik itu. Pengen sekedar tahu supaya kami tidak salah mengartikan sebuah kata orang-orang itu dukun lintrik itu kayak gimana maksudnya gitu. Karena di sini kan kami tidak paham dukun lintrik itu seperti apa gitu. Bisa kasih tahu, Mbak? Dukun lintrik dukun perempuan. Kita tanya itu baik-baik kok ya. Pingin tahu penjelasannya. Datang dengan baik, disambut dengan baik dong. Ya. Cuma itu. Ya itu. Ini tahu. Itu orang-orang bayar berapa ya, Mbak ya? Gak perlu tahu. Jangan sewot-sewot, Bapak. Suraku. Kan kita di sini baik-baik, nanya baik-baik, dijawabnya baik-baik. Nanya sopan, dijawab dengan sopan. Ya, mohon maaf kalau sekiranya kita mengganggu ya. Ya. Cuma mau Banget. minta waktunya dikit aja. Karena mungkin para sahabat-sahabat di luar sana juga penasaran apa sih dukun lintrik itu. Jadi kami juga di sini penasaran banget gitu. Coba Mbak kasih tahu seperti apa dukun lintrik itu dan jelaskan bagaimana agar kami tidak salah menanggapinya gitu. Ya. Dukun lintrik itu sama dengan dukun lainnya. Maksudnya sama dengan dukun-dukun yang lainnya itu kayak gimana ya, Mbak? Bisa diperjelas sedikit? Kalau aku menarik perhatian para laki-laki. Menarik perhatian para laki-laki. Oh, jadi bisa dikatakan dengan dukun pelet? Hah? Ya. Aduh, ya Allah. Sudah berapa lama menjalaninya itu, Mbak? 15. Hah? 15 tahun? Astagfirullahaladzim. Terus dapat bayaran berapa? Banyak. Per orang, per kepala. 1 bulan 10. Oh, 1 bulan 10. Aduh. Ya iya, 10 juta. Kaya banget berarti ya sampean, Mbak. Waduh.
Kan udah kaya, harusnya udah berhenti dong, Mbak. Terserah aku. Siapa kamu? Apa lakinya bisa kelepek-kelepek kalau kena listrik itu, Mbak? Terus kenapa? Apa urusanmu? Gak ada urusan sama kamu. Terus selama ini apa yang Anda dapatkan selain harta? Kepuasan. Waduh, kepuasan. Mbaknya udah punya suami, Punya. terus suaminya tahu dengan pekerjaan Mbak saat ini? Suami saya lumpuhkan. Sudah tidak bisa ngapa-ngapain. Ya Allah. Kok sampai segitu jahatnya Mbaknya melakukan hal yang dilarang oleh agama, oleh Allah Subhanahu wa taala gitu. Ya terus kenapa? Ya itu karena salah, jalannya salah, Mbak. Ya terserah aku yang milih jalan itu, kenapa kamu yang sewot? Saya di sini cuman mengasih tahu sebagai sesama manusia kita patut saling mengingatkan antara satu sama lain gitu loh. Ya saya berhak menolak. Ya tapi ketika menolaknya di kebaikan, ya jangan menolak dalam kebaikan lah. Kalau keburukan iya. Itu syaratnya apa aja, Mbak? Gak ada syarat. Oh, jadi pokok ada uang di muka terus itu udah apa ada yang perlu dimasukin ke supaya diminum sasarannya? Saya tuh udah cantik, makanya laki jatuh cinta bersaya. Semua perempuan tuh cantik. Gak ada yang kalah. Iya, kamu pelet gimana nggak kelihatan glowing? Awal mula Mbaknya memulai pekerjaan ini itu dari usia berapa sih? Kepo. Ya kami pengen tahu aja. Kok bisa menempuh jalan sebagai dukun Iya, gitu iya. loh. Suka itu loh, Menyakiti. menyakiti. Umur 20. Awal mulanya umur 20 tahun. Aduh, sayang masa mudanya dipergunakan untuk hal-hal yang kurang bagus, Mbak. Seharusnya anak muda itu, apalagi seusia Mbak itu dipergunakan dengan hal-hal yang baik-baik, Mbak. Bukan dengan jalan yang kayak gini. Orang ibu saya juga dukun. Jadi ini nurun ke anaknya gitu. Ya. Berarti keturunan dukun semua ya? Ya Allah, astagfirullahaladzim. Aduh, ada gitu ya keturunan dukun. Inspirasi ibunya. Aduh. Inspirasi. Terus belum. terus anaknya gimana sekarang? Anaknya ikut suami saya. Terus anaknya tahu Masih kecil semua. sampean pekerjaannya kayak gini? Nggak tahu. Yang bikin penasaran nih, Mbak, dukun lintrik itu pernah nangani kasus apa aja nih? Kalau aku gak pernah nangani kasus apa-apa. Yang pernah deh, yang apa ya? Pokok yang pernah ditangani gitu loh, Mbak. Ada. Menyerang keluarga laki-laki itu. Sampai keluarganya. Ya. Kok bisa-bisanya melakukan hal senyeleneh itu? Ceritakan enggak apa-apa, gimana biar buat pelajaran. Segini. Awalnya saya tukang masak. Saya memikat satu cowok, satu laki-laki. Dia mempunyai pekerjaan. Angkatan apa maksudnya? Waduh. Dia tertarik pada saya. Dan saya memelet dia. Pada saat itu saya tidak tahu kalau dia mempunyai keluarga. Jadi saya bertanya pada dia. Saya mempunyai istri dan juga anak. Saya tidak terima. Dan saat itu juga keluarganya saya serang. Anda apakan anaknya itu?
seranglah buat kecelakaan. Berarti sekarang sudah tidak ada. Masih ada. Kenapa nggak dilepas aja, Mbak? Enggak, dia hartaku. Dia pun udah tunduk sama aku. Tunduknya itu gimana maksudnya tunduk? Sampai ngasih harta, sampai apa kamu peras? Aku peras. Berarti cinta hartanya dah. Ya iyalah. Lah anaknya ini kan nggak berhubungan, Mbak. Ya dia meminta uang kepada ayahnya. Jadi jatahnya kamu kurang gitu ya. Kok bisa-bisanya melakukan hal sekeji itu? Saya juga punya anak sama dia. Astagfirullah. Apakah mbaknya nikah nggak punya sendiri. hati melakukan hal setega itu? Apalagi sudah menyerang keluarganya. Serah aku lah. Seandainya keluarga mbaknya digituin gimana coba? Gak mungkin. Gak mungkin. Tapi seandainya ada. Ya saya serang balik. Dengan saya juga dukun. Terus sekarang masih melakukan hal itu. Hmm. Kapan mau tobatnya? Apa tobat? Kalau dari suami yang Anda serang itu pernah nggak pernah menyesal terus balik ke istri yang asli gitu? Enggak. Oh ya Allah, sudah benar-benar ditutup matanya ya. Nggak puas tam, harusnya anaknya itu yang nggak salah apa-apa itu udahlah gitu. Ya kalau dia mengganggu aku ya aku serang. Kalau boleh tahu mbak, meletnya itu dengan cara apa? Misalnya apa bendanya itu apa gitu? Susuk. Susuk itu berupa apa, Mbak? Aku tahu. Ada yang susu yang ditaruh di itu wajah. Tusuk emas. Yang pasang susuk ini mbaknya. Kalau yang buat apa? Yang laki-laki tadi itu dikasih apa? Kalau dikasih apa-apa dia aja yang tertarik sama. Oh, jadi mbaknya pasang susuk terus jadi si laki-laki itu bisa tertarik, siapapun laki-laki bisa tertarik sama mbaknya gitu maksudnya. Oh, Ibaratkan ikan itu ada pancingnya. Ya enak ya. enak. Langsung glowing ya Mbak, nggak usah perawatan ya. Tapi dosanya itu gimana kalau kalau meninggal itu susuknya gimana? Pikir terakhir itu. Tobat mbak, tobat. Diam kamu. Saya cuma ngasih tahu aja. Kita kan di sini saling mengingatkan. Kan mbaknya di sini masih diberikan umur sama Allah. Jadi pergunakan waktunya dengan baik-baik, dengan tobat gitu. Kapan mbaknya mau tobat? Jangan di sini. Kan saya mengasih tahu mbaknya. Saling mengingatkan kita di sini gitu loh. Guys, aku mau pulang sih. Terus caranya supaya lepas dari susuk itu gimana Mbak? Wes kamu ini ngapain sih? Loh enggak, maksudnya gimana ya? Mungkin ada kelemahannya kan setiap katanya ada kelemahannya. Wes gak perlu tahu. Kasih tahu aja mbak. Ngapain sih? Kamu pakai juga? Enggak, kami di sini cuman mau tahu aja, berbagi ilmu. Orang itu juga bakal mati Mbak. Iya. Terus Bakal mati. sangu apa yang bekal buat mati itu udah dipikirin belum? Pikir terakhir. Udah belum sih?
Bentar, yang tadi belum dijawab, Mbak. Masih ada tugas sih aku. Yang tadi juga belum dijawab. Pertanyaan Mbak Ida. Terus- Kelemahan pelet itu apa? Kelemahannya. Quran. Oh, Al-Quran, bacaan ayat-ayat Al-Quran. bisa diulang lagi? Quran. Yang penting sering baca gitu. Ya wis, gimana kamu? Tanya. Ya intinya mendekat kepada Allah sama perbanyak membaca Al-Quran, insya Allah di Jauhkan dari pelet. plus dibentengi. Nah, kalau mendekatkan diri kan udah setiap hari ya, tapi kalau sambil baca Al-Quran itu aslinya benteng buat kita semua sama keluarga gitu. Itu awalnya bapaknya itu tadi tugas di kayak terus kamu pelet, keluar. Nah, tertarik sama aku. Ya kan kamu yang pakai susuk. Jadi tertarik. Mungkin kalau laki-laki tadi itu sering baca Al-Quran nggak mempan dipelet gitu maksudnya, Mbak. Orang dianya juga dukun ke orang, bukan buat dukunin keluarganya. Pernah nggak melet orang itu mental? Enggak. Jadi itu sahabat kalau pengen ibaratkan punya suami terus pekerjaannya itu tugasnya jauh dari kita, suruh bawa Al-Quran ya Mbak ya. Iya. Iya. Suruh bawa Al-Quran. Mungkin sama dikir juga bisa ya, Mbak. Ya intinya mendekatkan diri kita kepada Allah gitu. Karena dunia luar itu rawan sekali. Iya. Ya kayak gini nih, suaminya bener-bener terus dipelet. Dia aja nggak kuat iman. Iman sahabat. Iman Al-Quran sama apa ada lagi? Al-Quran itu aja berarti ya Mbak ya. Oke. Terus Mbak Devi ada yang ditanyakan? Udah, Mbak, tobat aja. Cari pekerjaan yang lain yang lebih halal gitu. Kan ada yang lebih halal. Jangan pekerjaan yang kayak gini. Mau bayar aku? Ya enggak, maksudnya kan di sana juga, di luar sana banyak pekerjaan yang lebih halal dibandingkan pekerjaan Mbak sekarang gitu. Kan kita kalau kerja itu mencari keberkahannya. Yang penting walaupun hasilnya sedikit tapi berkah dan cukup gitu. Bukannya hasilnya banyak tapi gimana ya? Kayak enggak cukup gitu ya. Ya Cukup? Ya maksudnya jadi terus-menerus pengen mengejar harta aja gitu. Tapi akhiratnya ditinggalkan. Mumpung banyak di sini masih hidup, diberikan umur panjang sama Allah, pergunakan waktunya. Dan cara bertobat. Suaminya lo kasihan, terus anaknya juga kasihan. Masa mbaknya nggak punya hati? Sisi nurani sampean tuh di mana? Udah kalau ceramah. Selain jadi dukun itu ada lagi nggak kesibukan? Narik perhatian cowok. Ya selain itu. Ini nggak ada lagi. Itu pekerjaanku. Udah lah, kalian nggak mempan nasihatin aku kayak gimana. Ya emang sulit ya, kayak lingkungan keluarganya itu ibunya dukun, anaknya dukun, nanti anaknya lagi gimana ya? Jadi dukun. Aduh ya Allah. Ya kita doakan ya sahabat Mbak Devi, Mbak Ufa, semoga anaknya bisa tidak mengikuti langkah ibunya dan kalau bisa masuk pesantren. Dan mudah-mudahan mbaknya juga bisa bertobat gitu. Kami harapkan mbaknya itu bisa bertobat, Bisa dapat beralih hidayah. profesi pekerjaannya gitu ke yang lebih halal. Ya kan? Mending tobat deh Mbak daripada nanti Allah murka terus sampai mengingatkan dengan cara kasar. Ya sekarang sampean senang-senang aja, tapi lihat nanti hasil akhirnya gitu loh. Pikirkan hasil akhirnya kayak gimana. Sekarang Anda nggak merasakan, mbaknya nggak merasakan apa yang nanti akan terjadi.
Tobat ya. Tobat ya, Mbak. Itu ilmunya kok bisa nurun, itu apa ada langkahnya, Mbak? Dari ibunya ke mbaknya gitu. Kamu gimana mau jadi sakti kalau kamu nggak belajar dulu? Ada tirakat-tirakatnya gitu. Ya bisa. Mau tugas gitu. Kita keluarin. Gak tobat, Mbak. Mau 1000 kali pun kamu bilang kayak gitu, aku nggak akan tobat. Kok bisanya Udah apa hatinya belum atau kamu aku serang? Jangan marah-marah, Mbak. Kan kita di sini nanya baik-baik ya. Ya, nasihat terakhir saya di sini bagi mbaknya. Mumpung mbaknya di sini masih diberikan kesehatan, masih diberikan umur panjang, maka pergunakanlah waktunya dengan baik-baik untuk bertobat kepada Allah, mendekatkan diri kepada Allah. Mbaknya sekarang melakukan hal-hal yang dilarang oleh Allah, tetapi jika mbaknya sekarang tobat, maka insya Allah Allah akan mengampuni dosa-dosa mbak dan kembali ke suaminya dan anak-anaknya kayak gitu. Kalau bisa tobat sebelum meninggal. Silakan dipikir sendiri ya, Mbak ya. Apa kita keluarkan apa gimana? Ya udah. Terima kasih atas waktunya. Terima kasih atas informasinya. Maaf mengganggu waktunya, Mbak. Oke gitu. Astagfirullah. Udah kelihatan, Mbak. Ya, para sahabat semua dimanapun Anda berada, sahabat Gib, sahabat Ulo, sahabat Ustadz Farhan Official, dan juga sahabat Gio khususnya, juga sahabat Arok dimanapun Anda berada, di sini kita bisa mengambil sebuah hikmah atau pelajaran yang dimana kita di sini ketika kita masih diberikan hidup di dunia, maka pergunakanlah waktu kita untuk bisa mendekatkan diri kepada Allah. Ketika kita diberikan kesehatan, diberikan kenikmatan oleh Allah, maka tetaplah kita bersyukur, tetaplah kita selalu mengingat Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Kita mencari hal dunia. Dunia itu di sini hanya sementara, tidak akan lama. Dunia itu kita mencari hal dunia dan dunia itu tidak akan ada habisnya bagi kita. Cukuplah kita, dunia itu sementara. Cukup bagi kita, dunia itu sementara, akhirat itu selama-lamanya. Maka kita, selama umur kita masih ada, selama mata kita masih diberikan masih bisa melihat, telinga kita masih diberikan pendengaran, tangan kita masih bisa digerakkan, maka syukurilah apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetap bersyukur, dan apapun yang Allah berikan kepada kita, cobaan apapun, ujian apapun, maka kita selalu mengingat dan mengharap pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan mencari hal dunia sehingga kita lupa akan akhirat, tergila-gila dengan hal dunia. Maka ketika kita tergila-gila dengan hal dunia, maka akan terjadi seperti hal yang tadi itu, melakukan hal-hal yang tadi, sehingga hatinya itu akan keras, tidak bisa dikasih tahu, ketika dikasih tahu, dikasih ceramah, maka dia akan menolak. Itu mungkin dari saya, para sahabat. Mungkin ada tambahan dari Mbak Ita. Buat sahabat-sahabat di luar sana yang mungkin mempunyai suami yang bekerja di luar kota mungkin, atau yang jauh dari istrinya, dari keluarga, jangan lupa untuk membentengi diri dengan Al-Quran. Ya, meskipun sesempat-sempatnya
walau satu hari satu ayat untuk membentengi diri dan untuk supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Ya, kan di luar kan tadi ya, suaminya setia dari rumah tugas kemudian dipelet sama Dukun. Iya, mungkin itu saja pesan dari saya. Tambahan sedikit, pesan dari guru kita itu ada 3: sholawat, sholat, sodakoh. Itu sholat, sholawat, sodakoh. Itu monggo. Jangan pernah terlalu mencintai dunia sampai kita meninggalkan sholat. Kewajiban kita adalah sholat. Jangan pernah tinggalkan sholat. Apapun yang kita kerjakan, bacalah dengan bismillah. Karena apa? Kita harus selalu mengingat Allah. Setelah itu kedua, membaca sholawat. Dan sesibuk-sibuknya kita jangan pernah meninggalkan sholat. Walaupun itu sesibuk apapun, jangan pernah meninggalkan sholat. Jadi para sahabat, tambahan lagi, ketika kita melakukan sesuatu hal apapun, kita lakukan dengan bismillah. Kita mau mengerjakan sesuatu apapun, lakukan dengan bismillah. Intinya ingat selalu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu ya para sahabat, dimanapun Anda berada. Mungkin hanya itu dari kami. Apabila ada kurang lebihnya kami mohon maaf. Kurangnya itu dari kesalahan kami sendiri, dan jika ada lebihnya itu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya para sahabat, mungkin cukup sekian dari kami. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Ambil yang baiknya, buang yang buruknya. Ya mungkin dari itu dari kami hanya itu saja. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.